Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya adalah moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi dampak program pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk vokasi di KWT Hapakat Barisbawi, Kelurahan Lingkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, untuk anggota kelompoknya kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Muhammadun, Mufid Rijal, yaitu saya sendiri, ada Mbak Novita dan Mbak Putri, kemudian ada Randalius dan Mbak Ria Tamara. Nah, untuk presentasinya langsung kita mulai saja penyajian materi. Yang pertama akan disajikan oleh Mbak Putri. Untuk Mbak Putri saya persilakan. Terima kasih Mas Mufid. Yang pertama itu latar belakang. Penyuluhan pertanian merupakan monitoring dan evaluasi penyuluh pertanian sebagai pengukuran keefektifan program. Menurut Effendi, menyatakan bahwa evaluasi dampak adalah kegiatan menilai perubahan dalam kondisi kehidupan kelompok sasaran yang diakibatkan oleh program atau proyek. Hal ini selaras dengan pernyataan Rossi. Evaluasi dampak umumnya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program atau dampak kegiatan yang telah direncanakan. Dalam hal ini, kegiatan yang akan dievaluasi dampak adalah kegiatan penyuluhan tentang pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk vokasi di KWT Hapakat Barisbawi, Kelurahan Langkai. Lanjut, Mas. Ya, terima kasih Mbak Putri. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah di bagian tinjauan pustakanya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Evaluasi penyuluhan pertanian dengan model CIPP. Menurut Foodin 2008, model CIPP merupakan model yang berorientasi kepada pemegang keputusan. Model ini membagi evaluasi menjadi 4 macam, yaitu evaluasi konteks, melayani keputusan perencanaan, yaitu membantu merencanakan pilihan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai, dan merumuskan tujuan program. Kemudian yang kedua adalah evaluasi masukan dan keputusan strukturisasi yang menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang tersedia atau alternatif yang tersedia, rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, serta kerja untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi proses, melayani keputusan implementasi yang membantu keputusan sampai mana program telah dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi outcome, digunakan untuk memahami kinerja suatu program dalam kurun waktu tertentu dan menjadi sebuah kebutuhan strategis dalam perencanaan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk keunggulan dari model CIPP merupakan sistem kerja yang dinamis. Ada banyak pendidikan meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model tersebut. Tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan, yaitu mengumpulkan data atau informasi yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan. Untuk kelemahan dari model CIPP ini mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan. Kesannya terlalu top down dengan sifat manajerial dalam pendekatannya. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan limbah organik rumah tangga. Limbah organik apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran. Seperti yang kita ketahui, limbah organik yang menumpuk akan membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Salah satu bentuk
Pengelolaan limbah organik adalah pembuatan pupuk organik yang bisa mengurangi masalah limbah sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari limbah tersebut. Salah satu jenis pupuk organik yang populer adalah bokasi. Manfaat limbah organik rumah tangga yaitu dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dapat memenuhi kebutuhan pupuk, dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammadun. Kepada Muhammadun saya persilakan. Baik, melanjutkan dari penjelasan Mas Mufid ya. Yang keempat yaitu pupuk bokasi. Baik, melanjutkan. Jadi pupuk bokasi adalah pupuk kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik dengan memanfaatkan limbah organik rumah tangga. Nah, bahan-bahan pembuatan pupuk bokasi ini seperti buah-buahan, rumput, tanaman kacang-kacangan, sekam, pupuk kandang, dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya yaitu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, meningkatkan kualitas tanah, kualitas dan kualitas hasil pertanian, sampai mengurangi kelengketan tanah atau membuat tanah gembur. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, pertama saat kita atau teman kita hanya sana ke KWT tersebut ditemukanlah beberapa masalah seperti masalah lingkungan karena banyaknya limbah organik rumah tangga dan struktur tanah pekarangan telah kritis atau rusak di KWT Habakat Barisbawi, Kelurahan Langkai karena sering digunakan berkali-kali dan pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, sedangkan tanaman membutuhkan pupuk. Maka dari itu dibuatlah program yaitu pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan dalam pembuatan pupuk bokasi di KWT Langkai tahun 2020, yaitu dengan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk bokasi untuk kesejahteraan dan kemandirian KWT. Karena limbah organik rumah tangga dapat dimanfaatkan sebagai potensi dan struktur tanah pekarangan kembali baik atau sehat, yaitu dengan melibatkan keikutsertaan wanita tani Habakat Barisbawi dalam program pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk bokasi. Nah, keikutsertaan KWT ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal seperti motivasi dari dalam tingkat pendidikan usia. Sementara faktor eksternal seperti motivasi dari luar atau dukungan pemerintah, komunikasi dari pihak terkait, dan adanya pengawasan dan monitoring. Kemudian dari faktor-faktor ini kita evaluasi dampak program yang telah kita laksanakan. Sehingga nantinya keikutsertaan petani dan program dapat berjalan semakin meningkat dan berdampak semakin baik. Kemudian C yaitu definisi operasional. Nah, ini adalah beberapa definisi atau pengertian operasional yang bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman baca ya. Yang pertama yaitu evaluasi dampak penyuluhan pertanian, yaitu upaya penilaian terhadap suatu kegiatan oleh pengumpulan dan analisis informasi dan fakta-fakta secara sistematis mengenai perencanaan, pelaksanaan hasil, dan dampak kegiatan tersebut. Kemudian ada evaluasi dampak penyuluhan pertanian dengan model CIPPO, merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen. Kemudian ada limbah organik rumah tangga, yaitu jenis sampah yang memiliki kandungan cukup tinggi, kandungan air cukup tinggi. Kemudian lanjutan yaitu pupuk organik bokasi adalah pupuk kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik dengan pemanfaatan limbah organik rumah tangga. Ada juga teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik yang ada, yaitu data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari langsung dari responden, sedangkan data sekunder diambil dari BPP. Kemudian ada juga teknik analisis data, yaitu digunakan untuk menyajikan kuesioner adalah metode analisis statistik deskriptif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul.
Nah, ini beberapa definisi operasional yang mungkin bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman baca secara lebih jelas. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Wadun. Kemudian untuk poin materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novita. Kepada Mbak Novita saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Novita. Selanjutnya adalah bab hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Mbak Tamara. Kepada Mbak Tamara kami persilakan. Terima kasih. Jadi hasil dan pembahasan di sini ada batas wilayah Kelurahan Langkai. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pahandut Seberang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Panarung, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sabaru, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Palangka dan Kelurahan Menteng. Untuk data responden evaluasi di sini berjumlah 10 orang. Dan bisa teman-teman lihat dari tabel data sampel evaluasinya. Kemudian untuk tabel sebaran wanita tani berdasarkan kelompok umur. Jadi berdasarkan tabel umur ini, paling muda adalah wanita tani yang berusia 45 tahun. Sedangkan yang paling tua di sini adalah berusia 78 tahun. Jadi ada 6 orang atau 60% yang respondennya berumur 52 sampai 77 tahun, dan umur ini termasuk usia yang tidak produktif atau sudah lanjut usia. Jadi salah satu indikator dalam menentukan produktivitas kerja dalam melakukan pengembangan usaha adalah tingkat umur, di mana umur wanita tani yang berusia relatif muda itu pasti lebih kuat bekerja, cekatan, dan mudah menerima informasi baru, serta
tanggap terhadap lingkungan sekitar bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah memiliki usia yang relatif tua karena sering menolak inovasi baru. Kemudian untuk tingkat pendidikannya di sini dibagi menjadi 3, yaitu SLTA, D3, dan S1. Jadi pada sebaran wanita tani menurut tingkat pendidikan ini ada 60% yang berada pada tingkat SLTA, dan untuk tingkat pendidikan responden ini juga mencerminkan bahwa pendidikan respondennya ini sudah tinggi. Kemudian langsung masuk pada hasil analisis datanya. Jadi evaluasi dampak program mengenai pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk vokasi dibuat menjadi 7 pertanyaan dengan model CIPPO yang diukur adalah O atau outcome-nya, karena sebelumnya pada evaluasi program pelaksanaannya telah diukur CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produknya. Jadi setelah wanita tani mengisi kuesioner, dilakukan penilaian sesuai dengan kriteria dan skor yang terdapat pada kisi-kisi kuesioner evaluasi dampak. Dan ini diklasifikasikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini adalah hasil tabulasi evaluasi dampaknya. Berjumlah 7 pertanyaan. Jadi berdasarkan hasil rekapan analisis hasil evaluasi dampak program pelaksanaan ini, dari jawaban responden terkait dampak mencapai 82,8% dengan jumlah skor sebesar 580. Dengan hasil presentasi tersebut, dapat diketahui dampak yang dihasilkan dari kegiatan termasuk dalam kelas penerapan tinggi dan dapat dikatakan bahwa pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk vokasi berhasil memberikan dampak yang baik terhadap wanita tani di wanita tani Hapakat Baris Bawi. Kemudian pada rekapan tabel tersebut juga diketahui bahwa dampak yang paling tinggi tingkat penerapannya adalah pada pertanyaan nomor 5, yaitu bertambahnya pengetahuan setelah diadakannya kegiatan pemanfaatan limbah organik dalam pembuatan pupuk vokasi, yaitu dengan jumlah skor 39, yaitu 97,5%. Sedangkan capaian dampak terendah dengan klasifikasi tingkat penerapan sedang itu terdapat pada pertanyaan nomor 3, yaitu tentang kemandirian wanita tani dengan jumlah skor 27, yaitu 67,5%. Tingkat kemandirian wanita tani ini mendapatkan presentasi paling rendah karena diketahui bahwa sebelumnya umur wanita tani yang menjadi responden sebanyak 60% sudah tidak produktif lagi atau lanjut usia, sehingga mereka sekarang masih sering bergantung dengan sesama anggota wanita tani lainnya dan arahan dari penyuluh. Kemudian, berdasarkan permasalahan yang dimiliki, wanita tani telah mampu mengatasi permasalahan yang ada, yaitu mampu memperbaiki struktur tanah yang telah rusak dengan menggunakan pupuk vokasi dari pemanfaatan limbah organik rumah tangga, sehingga produktivitas meningkat dengan jumlah skor 32,80%, yaitu klasifikasi tingkat penerapan sedang. Selain itu, wanita tani juga merasakan dampak dari meningkatnya adopsi terhadap informasi, yaitu sebesar 70% dengan klasifikasi sedang. Kemudian mereka juga merasakan perubahan keterampilan, yaitu dengan presentasi 95% dengan klasifikasi tinggi, dan manfaat langsung dari kegiatan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk vokasi ini, yaitu 80% dengan klasifikasi sedang. Serta membantu meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu 90% dengan klasifikasi tinggi. Jadi berikut adalah hasil analisa data dari evaluasi dampak pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk vokasi di KWT Hapakat Baris Bawi, Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Tamara, saya akan sorry Mbak Yunya kakaknya ini. Terima kasih Mbak Tamara atas penjelasannya. Kemudian untuk kesimpulan dan sarannya akan dijelaskan oleh Mas Randalius. Kepada Mas Randalius saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, mayoritas wanita tani telah mengadopsi materi penyuluhan yang disampaikan penyuluh dengan klarifikasi tinggi atau menerapkan sesuai rekomendasi dengan kualitas adopsi tinggi. Namun, tidak semua ada
beberapa hasil analisis data yang menunjukkan adopsi petani dalam klarifikasi sedang. Adapun adopsi pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk bokasi memiliki beberapa permasalahan dan merupakan kendala bagi masyarakat untuk menerapkan, diantaranya tingkat kemandirian petani mendapat persentase 67,5%, yaitu capaian dampak terendah dengan klarifikasi tingkat penerapan sedang. Hal ini disebabkan bahwa umur wanita tani yang menjadi responden sebanyak 60% sudah tidak produktif lagi, yang mana tadi berada di usia 50 sampai 77 tahun atau lanjut usia. Nah, sehingga mereka sering bergantung dengan sesama anggota dan arahan dari penyuluh pertanian. Selain itu, peralatan pertanian di kelompok dan individu juga terbatas. Selanjutnya. Yang kedua, saran. Nah, saran ini ada beberapa. Yang pertama, bagi Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, Kelampangan dapat melaksanakan penyuluhan pertanian secara rutin, lalu evaluasi dampak penyuluhan pertanian agar dapat diketahui keberhasilan tujuan penyuluhan pertanian yang dilakukan. Yang kedua, bagi administrator, yaitu penyuluh khususnya penyuluh kelurahan Langkai dapat meningkatkan monitoring terhadap hasil penyuluhan yang dilakukan. Yang ketiga, bagi kelompok wanita tani, Hapakat Baris Bawi khususnya tentang pemanfaatan limbah organik rumah tangga dalam pembuatan pupuk bokasi dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Randalius atas penjelasannya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.